Halo guys, welcome back to my YouTube channel with Mecha Katianda. Di vlogku kali ini aku mau bahas masalah dunia percintaan ya. Dan ini cerita berdasarkan dibuat dari pengalaman teman. Di dalam dunia percintaan itu guys, ada beberapa bagian-bagiannya. Yang pertama adalah grade 1, yaitu dia adalah pemula. Dan yang kedua yaitu dia adalah pemain. Dan yang ketiga adalah dia adalah pelatih. Dan yang paling tertinggi dia adalah suhu. Nah, biasanya di dalam dunia percintaan itu si pemula bersama si pemain itu biasanya mereka itu memiliki ciri-ciri guys. Jadi ciri-ciri si pemula itu, dia kalau bilang aku kangen kamu, aku rindu kamu, aku sayang kamu, cinta dan lain-lain, itu emang beneran dia itu tulus dari hati guys. Beda sama si pemain. Pemain kalau bilang aku sayang kamu, aku cinta banget sama kamu, aku rindu banget sama kamu, itu cuman sekedar acting guys. Dia itu cuman acting aja supaya si pemula itu merasa memiliki gitu loh guys, supaya dia itu percaya bahwa si pemain itu beneran cinta sama dia gitu loh. Padahal si pemain ini biasanya dia kalau ngomong sayang aku kangen nih sama kamu kayak gitu, biasanya sih cuman formalitas aja guys. Nah, beda sama si pemula. Pemula kalau denger si pemain bilang sayang aku kangen nih sama kamu kayak gitu ya, terus si pemula tuh merasa bersalah gitu loh guys. Dia akan benar-benar merasa bersalah, dia benar-benar akan merasa sedih bahwa dia itu nggak bisa nemuin si pemula itu gitu loh, merasa bersalah banget karena di saat si pemain bilang kangen, si pemula itu nggak bisa ada di sampingnya gitu loh. Jadi dia akan merasa gimana ya, merasa aduh kasihan banget ya. Intinya dia akan merasa bersalah, selalu merasa bersalah gitu loh, tanpa si pemula sadari bahwa si pemain itu cuman ya formalitas aja sih kayak gitu. Nah, si pemula ini biasanya dia itu pengennya dari bangun tidur sampai dia tidur lagi, bawaannya tuh pengen telepon terus guys. Sepanjang hari tuh isinya tuh kangen melulu gitu. Padahal bagi si pemain, kalau mau telepon ya cuman seperlunya aja gitu loh. Kalau nggak perlu ya nggak usah telepon, nggak usah ngomong gitu loh. Karena kalau nggak ada bahasan juga kan bakalan ribut gitu. Kalau si pemula kan maunya teleponan terus, dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh pengennya tuh teleponan terus, nggak boleh dimatiin ya kan. Terus posesif banget gitu. Nah, kalau si pemain dia itu nggak begitu guys. Terus ada lagi peran si pemain itu biasanya pinter. Si pemain itu biasanya pinter banget, dia pinter membuat si pemula itu merasa memiliki gitu loh guys. Paham nggak? Misal gini, si pemain bilang gini, sayang aku ini nggak cuman pacarmu, aku ini suamimu. Maka si pemula itu wow, hatinya tuh berbunga-bunga gitu loh guys ya. Pokoknya seneng banget gitu. Apalagi kalau si pemain itu mau datang ke rumah si pemula itu, mau berkunjung ke orang tuanya. Dia bilang gini, sayang aku mau ke rumah mertuaku dulu ya, kayak gitu loh ya. Intinya si pemain itu pinter banget pakai cara gimana supaya si pemula itu merasa memiliki si pemain gitu loh guys. Paham gak sih? Dan parahnya lagi, si pemula itu percaya-percaya aja gitu loh. Terus si pemula itu intinya dibikin bucin banget gitu loh guys. Padahal si pemula itu ya cuman acting aja sih. Terus
ciri-ciri pemain itu biasanya dia gampang banget ngucapin kata-kata ya udah ya, hubungan kita cukup sampai di sini aja, kita putus aja gitu. Nah, bagi si pemain setelah putus ya dia nggak akan galau-galau, dia nggak akan sedih-sedih gitu. Tapi bagi si pemula, dia akan beneran hancur guys. Terus dia akan nggak bisa makan, nggak bisa tidur, galau. Pokoknya dia merasa orang yang paling tersakiti di dunia ini gitu loh guys. Itu si pemula itu kasihan banget gitu loh ya. Di dalam dunia percintaan si pemula itu kasihan banget gitu, karena si pemula itu beneran tulus gitu loh guys. Beneran cintanya tuh beneran tulus, sayangnya juga beneran tulus. Beda sama si pemain gitu loh. Pemain ya cuman gimana ya, cuman yang ngisi kegabutan aja, ngisi kejenuhan aja gitu. Intinya si pemain itu di dalam dunia percintaan dia nggak pakai hati. Beda banget sama si pemula, dia bener-bener hatinya itu tulus, bener-bener serius gitu loh. Kalau si pemain enggak. Terus kalian juga harus tahu di dalam dunia perselingkuhan, ini aku bahas dunia perselingkuhan ya. Terus bagian suhu sama bagian pelatih sama suhu aku bahas di konten selanjutnya. Sekarang aku bahas dunia perselingkuhan guys. Nah, di dalam dunia perselingkuhan, kalau kalian nih pengen misal kalian punya selingkuhan, terus kalian tuh pengen nekat menjalani suatu hubungan terlarang itu, yang kalian wajib tahu ada dua hal. Yang pertama, kalian harus bisa memainkan peran ganda. Peran ganda artinya harus kalian perhatiin, yaitu kalian harus bisa menjadi peran ganda. Yang pertama, kalian harus bisa berperan sebagai pasangan sah, dan yang kedua, kalian harus bisa menjadi peran kekasih gelapmu itu. Terus satu hal lagi yang wajib kalian tahu, jika kalian memiliki pasangan gelap, berarti kalian itu nggak boleh pasang foto mesra kalian bersama pasangan sah kalian di sosial media. Karena kenapa? Biasanya selingkuhan itu cemburunya luar biasa loh guys. Dia bakalan cemburu banget. Dan kalau selingkuhan kamu lihat foto mesra kamu bersama pasangan sah di sosial media, dia akan marah, dia akan cemburu, dia akan bilang bahwa ya udah kita bubar aja gitu kan. Pasti ngomongnya begitu kan, kalau selingkuhan cemburu kan begitu. Ya udah kita bubar aja, nggak usah hubungan ini diterusin gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kalian memiliki pasangan gelap, kalian jangan sampai foto pasangan, maksudnya foto kalian bersama pasangan sah itu jangan sampai diupload di sosial media, karena si selingkuhan kalian bakalan cemburu gitu loh. Dan ya itu tadi, selingkuhan itu cemburunya luar biasa loh, beda sama pasangan sah. Cemburunya nggak levelnya nggak setinggi si selingkuhan kayak gitu. Jadi ya begitulah guys, dunia percintaan itu ya harus pinter-pinternya kita gitu loh. Tapi intinya kita harus setia sih, jangan sampai mengkhianati pasangan kita. Tapi kalian juga wajib tahu kenapa sih seseorang itu dia bisa selingkuh gitu. Karena alasannya biasanya orang lain itu selingkuh karena dia nggak bisa mendapatkan sesuatu yang diinginkan dari pasangan sahnya. Terus kadang dia udah kecewa sama pasangan sahnya gitu loh guys. Ya dalam arti kecewa, ya ada sih yang bikin kecewa, terus ada yang nggak bisa didapetin dari pasangan sahnya, biasanya dia itu akan selingkuh. Terus perselingkuhan itu juga nggak bisa disuruh-suruh gitu loh guys, paham nggak? Jadi kalau seseorang punya selingkuhan, dia itu biasanya berjalan secara gimana ya, nggak diinginkan juga sih, nggak bisa direncanakan, nggak bisa nggak bisa, ya intinya perselingkuhan itu nggak bisa direncanakan,
Terus juga nggak bisa gimana ya, diprediksi gitu kali ya. Maksudnya kita kalau punya selingkuhan itu kan awalnya tuh, maksudnya selingkuhan itu nggak bisa terencana gitu loh. Jadi bermula dari kita curhat sama lawan jenis, terus perlahan-lahan kita akan merasa nyaman, terus habis itu kita sering curhat-curhat, terus akhirnya deket, nyaman, akhirnya terjadilah perselingkuhan itu gitu loh guys. Biasanya perselingkuhan itu terjadi karena seperti itu gitu. Jadi ya seperti itulah ya. Oke guys, sekian dulu vlog dari aku ya. Lain kali aku bahas masalah si pelatih sama si suhu ya. Oke, bye bye.